Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mengambil studi kasus tentang pertanian unggulan padi di Desa Korau. Kami beranggotakan Dini Hipnia, saya Fikri Maulana, Abdul Ghani Zain, dan Amelia Amini. Pertanian unggulan padi di Desa Korau itu pertama ada aspek produksi, khususnya perlunya memperhatikan kesediaan produk pertanian berupa beras yang dipakai sebagai bahan baku, baik dalam hal kuantitasnya, kualitasnya, maupun kontinuitasnya. Secara kualitas, padi harus tersedia setiap saat untuk menghindari terjadinya kekurangan beras dan permintaan pasar tidak dapat dipenuhi, yaitu dengan cara setiap penggilingan padi yang ada di Korau akan membeli padi pada banyak petani untuk menjaga stok agar tetap terjaga dan beras yang disimpan dalam gudang untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar. Dilihat dari sisi kualitas, untuk mendapatkan beras yang berkualitas, maka padi perlu melewati proses penjemuran, penyakaan, dan penggilingan yang mana setelah melewati proses itu, yang awalnya padi hingga menjadi beras yang berkualitas, agar tidak terjadi penurunan kualitas, beras maka harus memilih padi yang berkualitas juga dan menggunakan alat yang tepat. Secara kontinuitas, maka bahan baku harus tersedia secara kontinu atau sepanjang tahun karena proses produksi terus berjalan, tidak peduli apakah saat itu musim hujan atau musim kemarau. Untuk itu, kesediaan bahan baku ini harus diperhatikan baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Dengan cara para penggilingan padi akan membeli beras dari para petani padi yang ada di Korau dan melakukan penggilingan sendiri, dan beras akan disimpan dalam gudang dan dijual ketika ada permintaan saja. Hal ini guna untuk menjaga agar stok beras yang ada dalam gudang tidak habis. Untuk penerapan aspeknya selanjutnya yaitu aspek pasar, aspek distribusi, dan aspek teknologi. Untuk dilihat dari aspek pasarnya, pemasaran padi di Desa Kuro ini dilakukan dengan cara mengamati lembaga pemasaran yang membentuk saluran pemasaran yang ada di desa tersebut. Lembaga-lembaga pemasaran ini berperan sebagai perantara dalam penyampaian barang dari produsen ke konsumen akhir dan arus barang yang melalui lembaga-lembaga yang menjadi perantara membentuk saluran pemasaran. Kemudian pemilik pabrik ini juga menganalisis kondisi pemasaran yang dilakukan dengan cara survei ke setiap pasar dan mencari tahu pesaing yang ada di pasar tersebut. Kemudian, untuk petani-petani yang ada di Kurau, mereka membentuk relasi antar petani yang ada di Kecamatan Kurau untuk saling bekerja sama dan mengekspor padi keluar dari pedesaan, sehingga beras Kurau ini bisa berada di pasar luar desa seperti memasuki Kecamatan Batiwati, bahkan Playhari. Yang kemudian dilihat dari sisi aspek distribusi untuk menghitung perkembangan pesaingnya, petani padi di Kecamatan Kurau ini meliputi tempat-tempat penggilingan padi yang ada di lingkup Kabupaten Tanah Laut. Pesaing yang terhitung sekitar 18 penggilingan padi, diantaranya ada penggilingan Bandang Tirta Agung, kemudian penggilingan padi Ajahra yang di Bati-Bati, Bridgestone, Kalimantan, dan di Bentok Darat Tanah Laut. Kemudian dilihat dari aspek teknologinya, tentu saja aspek teknologi ini sangat diperlukan agar membantu dalam pengembangan argo industri dari teknologi di Kecamatan Kurau ini. Teknologi tradisional yang digunakan oleh industri itu sangat canggih, yaitu teknologi yang mesinnya berkapasitas besar yang dapat mengurangi biaya seperti biaya tenaga kerja per unit, serta memperkuat kedudukan perusahaan di pasar. Sebagai contohnya adalah teknologi yang dapat digunakan dalam pengolahan padi pada Kurau ini adalah teknologi hijau yang merupakan salah satu teknologi terkini yang potensialnya berkembang di masa mendatang di bidang argo industri. Pada teknologi hijau, untuk penggilingan padi ini terdapat beberapa bagian atau komponen yang ditambahkan atau disempurnakan sejak penanganan bahan, pengeringan, pembersihan, dan penggilingan gabah maupun maupun ber, maupun perlakuan terhadap produk akhir. Pada penanganan bahan ini akan terjadi perpindahan bahan dari satu proses ke proses berikutnya. Kemudian tidak lagi dilakukan secara manual tetapi dengan menggunakan peralatan konvektor atau elevator. Kemudian beras Kurau ini juga bisa mengikuti perkembangan zaman seperti mengikuti teknologi. Contohnya beras Kurau ini sudah dipasarkan secara kemasan dan bisa dikirim ke kota-kota besar atau ke toko-toko besar yang ada di luar dari Kecamatan Kurau. Yang kelima, aspek manajerial. Untuk aspek manajerial tadi di Desa Pulau masih bisa dibilang kurang karena untuk menghitung semua keuntungan serta pemasaran masih
titik beratkan kepada pemilik penggilingan atau ketua serikat pertanian di desa Kurau. Oleh karena itu, diperlukannya seorang yang ahli dalam manajemen untuk menyeimbang perhitungan untuk rugi dan pemasaran. Jadi, untuk sumber daya manusia yang menjalankan manajemen atau perhitungan keuntungan di desa Kurau adalah si pemilik penggilingan padi atau para petani sendiri di desa Kurau. Yang keenam, aspek sosial. Aspek sosial yang diterapkan para petani padi di desa Kurau ialah persautan organisasi petani atau kelompok tani yang terdiri dari banyak petani yang saling berelasi, saling menyalurkan pemasaran dan hasil pertanian saat panen. Kelompok tani ini menjadi sarana transfer dan pemasaran padi hingga biasa terjual dan terpasarkan ke luar daerah dari Kecamatan Kurau. Ada 4 strategi pengembangan padi di desa Kurau, yaitu yang pertama adalah penetapan harga berdasarkan biaya. Metode ini adalah yang paling standar dan paling banyak digunakan. Metode ini menentukan harga berdasarkan total biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk yang dijual dan menambahkan sejumlah persentase untuk tertentu sebagai laba. Yang kedua, penetapan harga berdasarkan kebutuhan atau keinginan. Strategi ini lebih banyak mengutamakan kondisi atau kebutuhan konsumen. Yang ketiga, selalu mengutamakan kualitas yang baik bagi konsumen. Untuk penjualan beras Kurau ini selalu dipilih beras yang kualitasnya baik dan layak. Yang keempat, mengikuti perkembangan teknologi di zaman sekarang seperti membuat beras kemasan yang dijual per kilo dan kebersihannya sudah terjamin, sehingga biasa mengenalkan beras dari Kecamatan Kurau ke berbagai toko besar, tidak di pasaran saja. Teknologi tepat guna. 1. Untuk para petani, menyebarkan pupuk adalah hal yang cukup menguras tenaga dan waktu. Apalagi jika area lahan pertanian yang harus ditaburi pupuk sangatlah luas. Maka proses pemupukan bisa dipastikan tidak akan rampung dalam waktu sehari atau 2 hari. Maka dari itu, teknologi tepat guna untuk petani padi ialah menggunakan mesin penebar pupuk berupa drone agar penebaran pupuk bisa menjadi lebih efisien karena tidak memerlukan tenaga lebih dan efektif karena mempersingkat waktu pemupukan. Pupuk yang bisa digunakan dalam mesin penebar pupuk ini adalah pupuk yang berbentuk butiran seperti pupuk urea atau jenis lainnya. 2. Monitoring pengairan padi berbasis IoT. Pada umumnya, pengairan air di sawah untuk penanaman padi bisa saja kurang atau tidak mencukupi. Maka dari itu, penyaranan teknologi tepat guna dari kelompok kami adalah dengan merancang monitoring pengairan padi berbasis IoT. Sistem monitoring pengairan tanaman padi di dalam sawah ini menggunakan ESP8266 berbasis Internet of Things. Alat ini berfungsi menambah atau suplesi kekurangan air pada lahan pertanian secara otomatis. Alat ini menggunakan sensor level water, microcontroller node MCU, dan LCD. Sensor level water adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian air di tempat yang berbeda agar mendapatkan data perbandingan.